Halo guys, welcome back to the channel. Di video kali ini Mimin bakal bahas tentang special preview Ultraman Trigger. Jadi tanpa berlama-lama langsung ke pembahasannya. Di scene awal kita diperlihatkan kepada seorang ahli botani yang cukup muda, yaitu Kengo Manaka. Di situ diceritakan bahwa ia ingin menjaga masa depan manusia. Dan di situ juga dikatakan sebagai sosok yang sangat ceria dan selalu tersenyum walau menyakitkan, hehe. Lalu scene berpindah di mana di sini kita bisa lihat ada Golbar yang sedang mengamuk. Lalu kita diperlihatkan Kengo yang sedang berlari dan tanpa sengaja menemukan sesosok patung raksasa dari Ultraman Trigger. Lalu Hyper Ki yang ada di tangan Kengo pun berubah dengan gambar Ultraman Trigger di dalamnya. Dan Kengo mengeluarkan God Spark Lens-nya dan ia melakukan fusion sebagai Ultraman Trigger Multi-Type. Lalu Ultraman Trigger pun muncul. Di sini kita diceritakan bahwa Ultraman Trigger adalah raksasa kuno yang ada dari 30 juta tahun yang lalu. Ya mirip-mirip lah sama Ultraman 3. Ya bukan mirip lagi sih, malah sama banget lah. Lalu scene berpindah kepada sosok Ultraman panutan kita, yaitu si Mamang 3, hehe. Ya habis itu dijelaskan lagi nih tentang form-form dari Ultraman 3 ini. Nah karena gue yakin sih lu pada udah tahu, jadi kita skip aja. Nah kalau tadi diceritakan tentang Ultraman 3 dan form-formnya, nah kali ini kita diceritakan lagi tentang Ultraman Trigger. Ya cuman form senjata sama power dan speed aja sih. Gue juga yakin lu pada semua udah tahu dah. Lalu kita diperlihatkan lagi nih sama 3 Dark Giant di Ultraman 3. Dan kita juga diperlihatkan kepada para raksasa kuno juga, yaitu Ascent Giant yang sedang bertarung melawan gerombolan Golza dan perseteruan di antara mereka. Habis itu kita diceritakanlah tentang masa lalunya Ultraman 3 yang kelam, yaitu pernah menjadi raksasa kegelapan dan pertarungannya bersama Carmilla. Lalu kita diperlihatkan lagi nih sama 3 Dark Giant di Ultraman Trigger. Lalu kita diperlihatkan Carmilla yang memaksa Kengo agar pergi dari situ. Dan di sini kita tahu alasan kenapa Kengo luka-luka waktu fusion di trailernya kemarin. Lalu kita diperlihatkan Ultraman Trigger yang sedang dicekik sama si Carmilla ini. Emang gak ada otak bedah si Carmilla nih. Nah lalu kita diperlihatkan jurusnya Carmilla ini yang bernama Carmilla Wipe. Dan disebutkan juga bahwa jurus ini adalah jurus favorit dari si Carmilla ini. Buset dah. Lalu di scene berikutnya kita diperlihatkan Ultraman Trigger yang sedang melawan Dragon. Selanjutnya kita diperlihatkan sosok dari Hudram yang terkenal sangat licik. Dan dia sangat unggul di bagian kecepatan. Iya kalau di Ultraman 3 kan formnya itu dapat dari si dua temannya itu. Jadi ada kemungkinan kalau Ultraman Trigger juga mengalami nasib yang sama di masa lalu. Oke lanjut. Nah di sini kita diperlihatkan Hudram yang sedang melawan Ultraman Trigger Sky Type dan Carmilla yang sedang melawan Ultraman Trigger Multi Type. Nah di sini kita bisa tahu bahwa Carmilla ini bisa mengendalikan monster. Contohnya yaitu si Golba ini. Lalu dijelaskan lagi nih tentang si Golba ini, yaitu gabungan dari Golza dan Melba. Lalu kita bisa lihat ada Gazord yang sedang melawan Ultraman Trigger. Buat kalian yang belum tahu, Gazord ini adalah Ultraman yang muncul beberapa kali di series Ultraman 3. Oke lanjut. Lalu di sini Gimaira yang sedang melawan Ultraman Trigger. Lalu ada Gubaira, seorang monster paus, tapi bedanya di sini dia bisa hidup di dalam tanah. Lalu scene berpindah di sini nih kita diceritakan tentang tim God Select, yaitu tim pasukan khusus pelindung bumi. Dan di sini kita dikasih tahu nih tentang peralatan-peralatan canggih yang dimiliki God Select ini. Nah ini nih yang gue pengenin dari Ultraman era Rewa. Peralatannya mesti canggih, tapi yang paling penting adalah perannya. Semoga kagak jadi beban lagi dah, bukan yang lain-lain yang sudah-sudah gitu. Oke lanjut. Nah kalau TVC di Ultraman 3 berada di laut, tim TPU yang berada di Ultraman Trigger justru berada di daratan. Lalu kita diperlihatkan Guts Wing One yang ada di tim Guts. Nah di sini nih akhirnya kita bakal dijelasin lagi nih tentang para tim God Select ini.
dan menjelaskan sedikit tentang pesawat tempur besar seperti yang ada di Ultraman 3, tapi ini versi yang lebih modern lagi, yang berfungsi sebagai pusat komando seluler. Lalu ada God Falcon yang mampu dikendalikan dari jarak jauh. Nah, God Falcon ini juga bisa berubah menjadi hyper mode, yaitu jadi kayak transformer gitu nggak sih? Kalau gue salah koreksi gue ya. Oke, selanjutnya di sini kita diperlihatkan Kengo Manaka yang sedang bersama dengan Pak Presiden kita, yang dimana Kengo ini akan masuk ke dalam tim God Select. Lalu di sini nih kita akan diperkenalkan kepada para anggota tim God Select ini, yang mungkin kalian juga sudah pada tahu kan. Dan di sini juga diperlihatkan bahwa Himaira memiliki dua kepribadian yang berbeda. Apalagi waktu dia mengendalikan God Falcon. Kok gua malah jadi ngeri ya? Kalau gua tim Yuna aja deh. Lanjut. Di sini nih bagian yang sempat membuat para fans berteori keras. Bahkan saking kerasnya, tembok Titan pun juga kalah itu mah. Yaitu Akito Hijiri yang sedang melihat God Spark Lens yang berwarna hitam. Beda seperti yang kita lihat sebelumnya pada Ignis. Nah, di sini Mimin memiliki teori kalau itu sebenarnya adalah Spark Lens kuno yang ada di majalah terbarunya kemarin. Tapi itu cuma teori. Dan ternyata dia juga yang sudah menemukan item transformasinya Ultraman Trigger. Bakal menarik juga sih ini. Oke, lanjut. Nah, di sini ternyata sepertinya Yuna diam-diam suka nih sama Kengo. Emang mantep bedah waifu gua. Lalu selanjutnya ada para tim God Select yang menggunakan God Spark Lens seperti Kengo dan menyerang Golba. Nah, ternyata mereka juga memiliki Hyper Key yang terdapat kekuatan monster di dalamnya. Nah, selanjutnya kita diperlihatkan Pak Presiden kita, yaitu ayahnya Yuna, yang bernama Mitsukuni Shizuma. Nah, dia adalah seorang pendiri dari ketua yayasan Shizuma. Nah, dari caranya berbicara itu seolah-olah dia itu sudah tahu identitasnya Kengo sebagai Ultraman Trigger. Konspirasi. Lalu ada Ignis, yaitu seorang pemburu harta karun luar angkasa yang datang ke bumi. Lalu scene pun berpindah di mana Kengo dan Yuna sedang mengevakuasi warga dari serangan monster. Seperti biasa, Kengo berubah menjadi Ultraman Trigger secara sembunyi-sembunyi, dan Trigger pun muncul. Dan preview Ultraman Trigger ini pun selesai. Nah, itu dia breakdown dari preview Ultraman Trigger. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. See ya.